Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pertemuan kali ini. Kita masuk kepada pertemuan yang ke-13 ya. Nah, para mahasiswa sekalian, pertemuan 13 ini kita akan fokus membahas amandemen ya, amandemen UUD 1945. Yang mana dalam periodisasi sejarah konstitusi di Indonesia ini merupakan periodisasi akhir ya. Yakni periodisasi kembalinya Undang-Undang Dasar dari Undang-Undang Dasar sementara ke dalam UUD 45. Dan setelah itu ada Undang-Undang Dasar setelah perubahan, yang disebut dengan amandemen. Seperti diketahui bahwa amandemen di Indonesia ini sudah dilakukan sebanyak 4 kali ya. Yang pertama pada tahun 1999, kemudian pada tahun 2000, 2001, dan terakhir 2002. Nah, ini ya, kita harus tahu ya bahwa pelaksanaan amandemen ini apa saja, kapan saja, di mana, dan juga apa saja sih pointer-pointer yang menjadi pembeda daripada amandemen yang 1 sampai dengan ke-4 tersebut. Nah, yang pertama ada perubahan ke-1 ya. Perubahan ke-1 ini dilaksanakan pada sidang umum MPR tahun 99 ya. Disahkan pada 19 Oktober tahun 1999. Nah, pointer-pointernya adalah MPR melakukan dalam sidang umum tahun 1999 mengeluarkan putusan mengenai UUD 45 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan pertama. Nah, perubahan pertama atas UUD 45 tersebut diambil dalam suatu putusan majelis pada tanggal 19 Oktober 1999. Nah, perubahan pertama pointernya diantaranya adalah perubahan mengubah pasal 5 ayat 1, pasal 7, kemudian pasal 9, 13, ayat 2, pasal 14, pasal 15, pasal 17, ayat 2 dan 3, kemudian pasal 20 dan pasal 21. Nah, perubahan pertama yang telah diamandemen sebanyak 9 pasal. Nah, kemudian perubahan yang kedua itu pada sidang tahunan MPR disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000. MPR melaksanakan sidang tahunan MPR 2000 mengeluarkan putusan ya, perubahan yang disebut dengan perubahan atau amandemen yang kedua UUD 1945, amandemen yang kedua pada tanggal 18 Agustus 2000. Nah, ini kemudian pasal-pasal yang diubah dan ayat-ayatnya Anda bisa baca sendiri ya nanti untuk pasal-pasal dan ayat-ayat daripada yang diamandemen dan diubah pada perubahan yang kedua tersebut. Kemudian perubahan yang ketiga, ini pada sidang tahunan MPR disahkan pada 10 November 2001 ya. Nah, ini kemudian pasal-pasal yang diubah. Jadi pada perubahan ketiga ini dilakukan perubahan sebanyak 23 pasal. Sedangkan yang keempat pada tanggal 10 Agustus 2002 pada sidang tahunan MPR ya. Nah, perubahannya ini kemudian totalnya perubahannya sebanyak 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Itu saya kira pointer-pointer penting dalam perubahan konstitusi atau UUD 45 di Indonesia, dari mulai perubahan yang ke-1, kedua, ketiga, keempat. Kemudian apa yang menjadi pertanyaan ya, perubahan kelima apakah mungkin? Saya kira mungkin saja ketika tahap-tahap atau cara-cara yang bisa dilakukan itu ditempuh, yang harus dilakukan prosedur perubahan UUD atau konstitusi tersebut ditempuh. Tentu disesuaikan dengan kebutuhan atau kehendak dan juga pandangan mengenai relevansi konstitusi dalam konteks kekinian di Indonesia. Saya kira itu, seperti biasa, silakan diskusinya ditanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.